Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada pembahasan masalah larangan menyembunyikan ilmu. Larangan menyembunyikan ilmu. Katmul ilmi al-wajibi ma'a wujudi talib. Jadi larangan menyembunyikan ilmu yang wajib untuk disampaikan bersamaan dengan adanya orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu hukumnya dilarang. Jadi kalau kita mengetahui sebuah ilmu, maksudnya ilmu syar'i, ilmu agama, dan ilmu itu ilmu yang sifatnya wajib diketahui oleh kaum muslimin, maka ketika ada yang membutuhkan itu tidak boleh kita sembunyikan, harus disampaikan. Karena kalau kita sembunyikan, tidak kita sampaikan, itu kita termasuk seorang yang menyembunyikan ilmu. Dalam surat Ali Imran ayat 187 ya, di situ sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq, perjanjian kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli kitab Yahudi wa Nasara, untuk mereka itu menyampaikan ilmu kepada manusia, wala taktumunahu, dan tidak menyembunyikan ilmu tersebut. Di sini tafsirnya menurut para ulama huwa ijabun lita'lim. Ayat ini, perintah Allah dalam ayat ini merupakan ijabun lita'lim, penegasan wajibnya seseorang untuk menyampaikan ilmu. Ijabun lita'lim. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada orang-orang ahli kitab untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Yang dimaksud ilmu yang wajib disampaikan itu, pertama, ilmu itu ilmu wajib, ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim atau kaum muslimin. Karena ilmu itu macam-macam. Ada ilmu yang tidak wajib diketahui oleh kaum muslimin secara personal, secara individu. Ada ilmu syar'i tapi tidak setiap muslim itu wajib tahu dan wajib mempelajari. Tapi ada ilmu yang setiap person, individu muslim itu wajib tahu. Nah, yang wajib disampaikan itu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, itu yang wajib disampaikan. Ada ilmu yang tidak wajib diketahui oleh setiap muslim, banyak. Misalkan ilmu gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu wasyaraf misalkan. Karena masing-masing muslim itu tidak wajib harus bisa bahasa Arab, tidak harus. Termasuk seperti sampean ini tidak harus wajib ngerti bahasa Arab, nahwu wasyaraf. Nahwu itu berurusan dengan ilmu yang mengurai tentang jabatan setiap kata dalam kalimat. Kalau sarf itu ilmu tentang pecahan kata. Kalau nahwu itu kenapa dibaca dhammah, dibaca fathah, kasroh, kenapa kok Allahu, kenapa kok Allahi, kenapa kok Allaha. Itu urusannya ilmu nahwu. Kalau saraf itu pecahan kata dari alima ya'lamu ilman,
Kenapa bisa alimun? Ya alima ya'lamu ilman alimun, ya ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun mi'lamun sampai akhir. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'il itu nyantri sudah pernah nyantri insyaallah itu sudah dipelajari. Tasrifan apa? Tasrifan, pecahan kata. Setiap satu kata itu bisa dipecah sekian kata lagi. Dari doroba memukul ini kan bisa dipecah, doroba yadribu dorban fahuwa doribun madrubun idrib la tadrib madrobun midrobun. Nanti yang kata kerjanya saja masih bisa dipecah lagi Pak. Doroba dorobu dorobat dorobata dorobna sampai akhir. Dulu pernah kita pelajari itu, saya sampai hafal. Saya menghafalkan tasrifan itu puluhan kaidah itu dalam waktu 3 hari tok. Ngelembur dulu. Jadi waktu awal belajar itu tasrifan itu kan banyak ya. Jadwal tasrif itu banyak sekali, bisa belasan lebih mungkin. Alhamdulillah kita bisa hafal cuma kurang dari 3 hari. Tapi belajarnya nggih ngoyo. Jadi dari ba'da zuhur, ba'da zuhur sekitar jam 2 siang itu sampai jam 12 malam. Tidak istirahat kecuali untuk makan sama sholat. Makanya nggak ada 3 hari selesai. Jadi 3 hari ini bukan 24 jam, cuma dari jam 2 sampai jam 12 malam, 2 siang sampai jam 12 malam dalam waktu 3 hari itu kita selesaikan plus hafal, selesai bukan nggak hafal, plus hafal. Jadi kalau seperti ini kita mengulang itu cepat. Saya buka buku lihat beberapa menit itu atau beberapa detik aja bisa langsung kembali mengeluarkan hafalan itu karena sudah pernah hafal. Nah, seperti ilmu bahasa Arab itu tidak wajib, panjenengan tidak wajib Pak. Belajar bahasa Arab tidak wajib karena seandainya belajar pun belum tentu paham. Gitu, belum tentu paham, itu juga susah. Bahasa Arab itu ada yang mengatakan susah, ada yang mengatakan mudah, tapi memang ya nggak mudah-mudah sekali, kecuali bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan. Karena mudah memahami ilmu itu juga taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Arab, kenapa kita perlu bahasa Arab? Belajar itu tidak wajib atas personal setiap individu muslim, tapi bagi orang-orang yang memang membutuhkan ilmu itu, ya baru dia itu nanti hukumnya fardu wajib tapi kifayah atas sebagian kaum muslimin. Jadi kalau semua kaum muslimin tidak ada yang belajar bahasa Arab, berdosa semuanya. Makanya seperti seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, anjengan, buya memang penerus daripada para rasul, penerus daripada Rasulullah SAW untuk menyampaikan ilmu, berdakwah, maka di situ wajib belajar bahasa Arab. Bagi si dai, bagi si ustadz itu wajib belajar apa? Bahasa Arab. Itu standar minimal ustadz itu harus paham bahasa Arab, standar minimal. Kalau tidak paham ya agak berbahaya sekali, karena menyampaikan ilmu itu tidak lepas dari menyampaikan Quran kalih menyampaikan apa? Hadis gitu. Nek mboten Quran hadis, atau bahkan dua-duanya Quran dan hadis. Quran dan hadis sumbernya pakai apa? Bahasa Arab, ya kan? Pakai bahasa Arab Pak. Terus nanti bagaimana kita mentelaah Quran dan hadis dari berbagai rujukan atau referensi kitab-kitab para ulama, isinya juga pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Nah, situ minimal standar menurut saya standar minimal ustadz dai itu harus paham bahasa Arab dengan pemahaman yang baik. Kalau dinilai itu nilainya 8. Bahasa Arabnya minimal nilai 8, 9, kalau bisa 10. Ya. Karena memang harus Pak.
untuk dai, untuk ulama. Masa ulama mboten ngerti bahasa Arab kan lucu. Ulama tidak ngerti bahasa Arab. Bahaya sekali. Karena kalau kita tidak tahu bahasa Arab, ustadz tidak tahu bahasa Arab, dai, seorang alim tidak tahu bahasa Arab, terus dari mana dia menyampaikan ilmu? Mungkin dari terjemahan orang lain. Nah, terjemahan itu berpotensi masih keliru dan salah. Dan terjemahan orang itu bisa jadi dipelintir menurut pemahaman si penerjemah. Jadi saya pernah mendapatkan satu buku itu isinya apa? Itu diterjemah oleh penerjemah seseorang oknum penerjemah itu isinya jadi B loh. Melenceng 180 derajat. Buku A bahasa Arab isinya A gitu aja ya. Itu diterjemah isinya jadi B, berubah 180 derajat. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, nggak tahu, nggak bisa mengoreksi itu bagaimana isinya. Oh itu salah penerjemahannya, itu keliru. Itu ilmu yang wajib atas sebagian kaum muslimin, tapi tidak wajib atas setiap individu muslim. Cuma sebagian orang wajib, tapi untuk secara umum kaum muslimin tidak wajib. Misalkan bahasa Arab, ilmu nahwu, saraf. Nahwu ya belajar kayak jurumiyah, jurumiyah mungkin naik lagi jadi mutamimah al-jurumiyah, naik lagi qadrun nada, naik lagi paling pol adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik niku bahasa Arab nahwu wa saraf yang disusun dalam bentuk syair. Syairnya isinya 1000 syair, maka disebut alfiyah. Alf itu 1000 Pak. 1000 bait syair. Ya, itu luar biasa. Para ulama kita itu memang luar biasa, Pak. Sampai ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab itu disusun, dibuat supaya mudah dengan syair. Mudah dihafal, mudah diingat karena dibentuk pakai syair. Qala Muhammadun huwa ibnul Maliki, itu saya hafal sebagai disiirkan ya, agak dilagukan ketika menghafal itu jadi gampang hafal, gampang mudah. Tapi kalau bentuknya enggak siiran seperti ini mungkin dihafal susah, tapi karena dibentuk siiran jadi mudah. Itu ilmu bahasa Arab ya. Nah, ilmu lain yang tidak wajib banyak, seperti ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah hadis tentang riwayat hadis. Ilmu tentang hadis ini riwayatnya bagaimana, dari siapa, derajatnya, tentang validitas hadis. Hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, lemah. Dhaif niku lemah. Bagaimana cara menelitinya? Bagaimana kita menghukumi sebuah hadis? Dan sebagainya, itu jelimet sekali, ruwet sekali. Itu untuk keumuman kaum muslimin tidak wajib, tapi bisa jadi untuk para ulama, para pembawa ilmu, para alim ulama jadi wajib. Maka dulu ketika kita belajar, ketika mondok, ketika belajar ke luar negeri, mempelajari ilmu hadis. Mempelajari apa? Ilmu hadis. Misalnya hadis gitu. Kalau jenengan kita orang awam taunya hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngerti. Gitu? Ngerti ini langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kan ngertinya seperti itu. Padahal ilmu itu ada proses transfer atau transmisinya, ada proses dari orang ke orang, dari rawi ke rawi sampai Rasulullah. Kenapa kok dari Rasulullah bisa sampai ke kita? Ini kan kita nggak ketemu Rasulullah, gitu. Ketemu mboten terlalu jauh Pak. Rasulullah itu dengan kita terlalu jauh masanya. Makanya ilmu itu proses hadis ini kan dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ke teng pundi sahabat diriwayatkan teng tabiin diriwayatkan teng tabi'ut tabi'in diriwayatkan ke generasi setelahnya. Maka di abad kedua tahun 200-an Hijriyah itu baru ada kodifikasi riwayat hadis.
Hadis itu baru dibukukan, dikelompokkan, dikumpulkan oleh para imam ahli hadis di abad kedua. Abad kedua ya, seperti maka muncul napa? Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, ketemu tabi'in, ketemu tabi'ut tabi'in, ketemu sahabat, ketemu nabi. Prosesnya ngoten. Jadi mboten cuma maksudnya hadis nabi niku tiba-tiba enten hadis niku mboten. Niku enten proses riwayat namanya. Apa? Riwayat, Pak. Makanya nggih, jasane para ulama ahli hadis niku luar biasa. Karena jasa mereka kula jenengan bisa menikmati hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis ini prosesnya sampai seperti itu. Imam Bukhari mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya lagi, gurunya ke gurunya lagi, terus ke atas Nabi nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanadul hadis. Sanad itu terjemahkan dengan terjemahannya agak keren, itu namanya transmisi ilmu. Kenapa? Transmisi ilmu. Ya, transmisi jalur sampainya hadis ilmu itu kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini nggak sembarangan kemudian menulis hadis qala Rasulullah, tidak begitu, Pak. Ya, nggak dikarang-karang ngoten. Kenapa? Karena di masa itu muncul pihak-pihak orang-orang yang memalsukan hadis, membuat hadis-hadis apa? Palsu, sehingga nanti kalau tidak, nanti hadis palsu itu langsung kelihatan. Kamu dapat dari siapa? Sebutkan. Dari siapa? Dari siapa? Oh, nanti kelihatan. Ternyata jalurnya lewat si anu. Lah si anu itu ternyata hukumnya wadha'. Wadha' ini menurut ilmu para ulama ahli hadis itu pemalsu hadis. Pemalsu apa? Hadis diketahui. Kalau Imam Bukhari tidak, karena Imam Bukhari ini punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari, 4000 sekian hadis ya. Jadi Imam Bukhari ini menghafal hadis lebih banyak dari yang ditulis dalam Sahih Bukhari. Paham ya? Jadi yang dihafal Imam Bukhari ini lebih banyak dari yang ditulis, Pak. Yang dihafal Imam Bukhari itu tidak 4000 sekian, bukan, lebih ribuan, lebih banyak lagi. Cuma yang ditulis dalam Sahih Bukhari sekitar 4000 sekian. Seperti Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis, tapi yang ditulis dalam Musnad Ahmad itu tidak semua, karena diseleksi sampai akhirnya Imam Bukhari itu menyusun kitab sahih, hadis-hadis yang sahih, yang valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat transmisi ilmu sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, yang akhirnya kitab Sahih Bukhari itu menjadi kitab ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Quran itu nggih Sahih napa? Al-Bukhari. Niku perjuangannya luar biasa nih. Di zaman itu nggih mengumpulkan hadis dari negeri satu ke negeri lain, menjumpai para muridnya sahabat, sampai akhirnya dikumpulkan, dikodifikasi, diklasifikasi sampai kemudian menjadi Sahih Al-Bukhari. Itu nanti ada susahnya luar biasa ya. Meneliti hadis niku sangat sulit sekali. Menentukan hadis niki sahih atau tidak, dhaif atau tidak, hasan atau tidak, niku berat. Niku harus seorang ahli hadis, seorang muhaddits. Gini, makanya ulama niku harus belajar niku. Dan alhamdulillah kita juga belajar. Saya belajar ilmu hadis, mustalah hadis itu sampai saya mengkhatamkan 7 kitab di hadapan para ulama. 7 kitab dari paling dasar sampai paling atas. Paling dasar itu kayak Al-Baiquniyah, seperti Ikhtisar Ulumil Hadis, sampai atas terus nanti ada Tadribur Rawi, Taqidul Idhah, ada
banyak sekali, ada Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil sampai Syarah Ilalu Tirmidzi, tebalnya sekian. Nah ini nggak wajib Pak, nggak wajib. Jadi ketika kita misalkan tidak menyampaikan ilmu nahwu, tidak menyampaikan ilmu bahasa Arab, tidak menyampaikan ilmu hadis, tidak berdosa, karena itu ilmu yang tidak diwajibkan diketahui oleh setiap muslim, dan hukumnya tidak wajib atas setiap muslim untuk tahu ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, ilmu ini tidak wajib bagi individu muslim. Lah, ilmu yang wajib yang tidak boleh disembunyikan itu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ilmu tentang toharoh, bersuci, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, contohnya itu wajib, setiap muslim wajib, karena untuk bisa sholat harus bisa bersuci. Tentang wudhu, tentang tayamum, tentang najis, sholat, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Puasa Ramadan itu kalau kita tahu harus disampaikan, ilmu itu harus disampaikan kepada muslim yang belum tahu dan tolib itu membutuhkan atau meminta. Tapi kalau kita tahu ilmu itu nggak ada yang membutuhkan, nggak ada yang minta, ya nggak wajib kita sampaikan, karena tidak ada yang meminta dan membutuhkan. Ya mungkin sudah rumongso, sudah paham, ya sudah, nggak usah disampaikan. Jadi misalnya panjenengan lulus dari pesantren, nyantri, lulus dari pesantren ini pulang ke daerahnya, nggak ada yang membutuhkan ilmu itu, ya sudah, nggak ada yang minta kok, ya nggak wajib menyampaikan. Oke, kecuali mungkin dalam kasus-kasus tertentu, ya kita melihat orang salah sholatnya, kita melihat orang wudhunya keliru, yaitu baru kita tegur, kita sampaikan ilmunya. Tapi kalau nggak ada diminta, nggak ada di apa, ya sudah, nggak wajib bagi kita. Karena tadi masya Allah ya, pengarang di sini sangat rinci sekali, detail. Ma'a wujudi tolibi, jadi wajibnya menyampaikan ilmu itu ma'a wujudi tolibi, bersama adanya orang yang menuntut, meminta untuk ilmu itu. Pak, saya itu tolong diajari ilmu sholat, saya nggak paham. Itu wajib kita sampaikan, jangan disembunyikan. Saya pengen wudhu yang benar, saya pengen sholat, saya pengen bagaimana, tolong saya diajari, wajib disampaikan, jangan disembunyikan. Nah, kemudian dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sebagian dari mereka itu la yaktumunal haqqa, sungguh mereka itu menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, dalam kondisi mereka itu mengetahui tentang ilmu kebenaran itu. Menyembunyikan kebenaran itu tahrim likitman. Ini menunjukkan haramnya untuk menyembunyikan ilmu. Jadi nggak boleh kita menyembunyikan ilmu yang kita ketahui, sementara ada yang meminta, menuntut, membutuhkan ilmu itu kepada kita, ya, kepada kita. Sampai dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, man alima ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijami minan nar. Barang siapa yang mengetahui satu ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikat dia dengan tali kekang dari neraka kelak di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ini seperti itu ya. Intinya memang ilmu yang wajib monggo disampaikan sesuai dengan pengetahuan kita dan kemampuan kita, tapi ilmu yang tidak wajib ya tidak harus disampaikan. Dan ilmu yang wajib itu pun syaratnya ya harus ada yang meminta, ada yang membutuhkan. Kalau misalkan nggak ada yang membutuhkan, nggak ada yang meminta, ya sudah. Nah sekarang itu juga dilema ya. Saya mendapatkan sebagian dan cukup banyak alumni pesantren, alumni bahkan luar negeri yang balik ke daerahnya masing-masing itu kadang ilmunya nggak terpakai. Sayang sebenarnya niku, karena apa? Masyarakatnya niku
Bisa tidak tahu dan bisa memang pura-pura tidak tahu. Ada orang alim di daerah itu tidak tahu, atau memang pura-pura tidak tahu dan memang dasarnya memang malas. Maka ada ulama itu menyampaikan ngeten, azhadun nasi bil ilmi. Kadang ada orang itu orang yang paling zuhud, paling tidak butuh ilmu, ya, itu dengan seorang ulama di daerahnya itu sendiri. Ya, biasanya orang yang paling tidak butuh ilmu itu orang yang tinggal di dekat situ. Jadi misalnya enten orang alim di daerah A, masyarakat A itu biasanya orang yang tidak butuh dengan ilmunya ulama itu nanti. Malah nggak ada. Dulu saya nyantri ya di pondok pesantren itu, masyarakat di pesantren situ nggak ada yang, hampir nggak ada yang belajar, Pak. Santrinya dari jauh-jauh semua, dari ini sampai luar Jawa, sampai jauh-jauh semua. Yang asli situ hampir nggak ada sing belajar, nyantri nggak ada. Sampai kulo teng Yaman niku, tempat saya belajar niku, masyarakat situ itu jarang sekali yang belajar, 1-2. Isinya santri mahasiswanya dari jauh-jauh, dari Yaman, tapi Yaman yang jauh, bahkan dari luar negeri, dari Aljazair, dari Pakistan, dari Afghanistan, dari Mesir, dari Yordan, dari Eropa, bahkan Amerika, Spanyol, Perancis, jauh-jauh semua. Tapi masyarakat situ napa? Nggak ada yang belajar. Ini memang begitulah kondisi masyarakat kita. Sampai akhirnya sebagian teman-teman saya niku pinter-pinter balik ke kampungnya, hilang ilmu nih. Nggak pernah ada media untuk menyampaikan ilmu, akhirnya ilmu itu dilupakan. Ya seperti bukan ustadz, seperti bukan pernah nyantri, ya seperti jadi orang biasa, malah bakulan yang pasar jadi bakul pasar. Ada yang jadi tukang parkir, wah ya piye. Alumni luar negeri loh, Timur Tengah jadi tukang parkir. Ada yang jadi nopo bakul sayur pakai sepeda motor nih loh. Ya karena daerahnya itu masyarakatnya males, itu enggak mau, ya enggak tahu sih sebabnya apa. Tapi kalau saya tanya, mungkin masyarakatnya sampean enggak tahu, sampean orang berilmu, alim, benar-benar alim, tahu, ya tahu, jadi ya tahu, tapi ya tidak tahu kok seperti itu. Mungkin nggak mau tahu ya. Saya ini kok sampai sekarang kan masih juga mengambil sanad ilmu, Pak. Saya itu masih mengambil sanad ilmu fikih. Jadi kula niku masih belajar juga, Pak, sampai hari ini, Pak. Jadi jangan alumni luar negeri wis pinter banget mboten. Saya niku juga masih dalam proses belajar. Sampai hari ini saya niku masih belajar. Saya mengambil ilmu fikih, sanad ilmu fikih itu dari seorang guru. Lah gurune niku berada di satu daerah. Yang belajar ke situ blas satu pun orang daerah situ ndak ada. Blas satu aja ndak ada nih. Sampai gurune niku ngeluh ke saya. Padahal niku orang alim bener, alim, Pak. Ilmune mumpuni, cuma alfiah 1000 bait niku di luar kepala niku guru kula niku. Padahal pun sepuh, sekitar mungkin sudah 68-67 lah. Niku hafalan alfiah niku kados menghafal Al-Fatihah 1000 bait loh niku. Berarti jenengan mau hafalan pripun? Dari atas ke bawah, nopo ke bawah dibalik ke atas, bisa niku. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait syair dalam bahasa Arab niku hafal di luar kepala. Hafizul Quran, menguasai qiraah sab'ah, qiraah Quran dengan berbagai cara bacaan itu 7 qiraah. Ilmu faraid di luar kepala. Khote tulisan bahasa Arab ini, khat bahasa Arab ini kados komputer, saking wapi kaligrafi yo jagoan. Ini biasanya dipakai dulu waktu masih muda, ini sering dipakai oleh pemerintah untuk menjadi juri musabaqah tilawatil Quran karena tajwidnya luar biasa. Nah itu di daerah niku masyarakatnya yo ngerti, jadi ngerti tahu itu orang alim, tapi tidak ada satupun yang belajar ke beliau, tidak ada. Kita termasuk kula itu dari jauh sampai beliau niku sahabat ya. Oke, bener ngomongannya ulama niku bahwa manusia yang paling tidak butuh pada ilmu itu adalah orang-orang yang berada di tempat ilmu malah.
Orang-orang yang berada di tempat ilmu, di situ ada ahli ilmu, itu orang-orang yang paling tidak butuh kepada ilmu. Beliau nggih ngomong seperti itu. Yes. Kalau menyampaikan nggih sami mawon. Hampir rata-rata semua tempat seperti itu. Makanya dulu imam, termasuk para ulama kita nggih, pendahulu kita, Imam Bukhari. Imam Bukhari ini orang mana? Orang Bukhara, Uzbekistan, sekitar dekat Rusia sana, Pak. Imam Bukhari. Tapi ulama-ulama itu nama besarnya bukan di negaranya, di Baghdad, ya, di Irak, tapi di negaranya. Mungkin nggak dikenali siapa itu. Imam Bukhari itu nggak dikenal di negaranya, sampai beliau meninggal saja balik ke kampungnya itu kayak terlantar jenazahnya. Padahal Imam Bukhari sak dunya kenal semua. Padahal Imam Bukhari ini sanes tiang Arab, orang Ajam, karena orang Uzbekistan, Rusia sana. Bukan orang Timur Tengah yang memang bahasa Arab aslinya, enggak, Pak. Niku orang non Arab, orang Uzbek. Ya, dan ternyata pengarang kitab hadis yang 6 niku semuanya non Arab semua. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai. 6 ini bukan orang Arab, itu orang non Arab semuanya. Jadi imam besar di luar negerinya, di kalangan orang Arab dan dunia, tapi tidak dikenal di daerahnya masing-masing. Nggak ada sing kenal Imam Bukhari ki sapa, itu wong Uzbek malah mboten kenal. Di luar masya Allah masyhurnya luar biasa. Nggih nikulah kondisi masyarakat kita. Ya, semoga masyarakat kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengambil manfaat dari para ahlinya, para ahli ilmu, dan semakin bisa menambah wawasan, karena memang segala kebaikan itu pintunya dari ilmu agama. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.